Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berjumpa lagi dengan podcast Media Suluh, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Zakaria dari KUA Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian saya ditemani oleh senior saya, yakni Pak Yusuf. Apa kabar Pak Yusuf? Baik, alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita mulai podcastnya, mungkin saya akan kasih sedikit prolog, yakni tantangan zaman dewasa ini dalam menjaga akhlak anak menjadi sebuah persoalan yang cukup krusial. Adanya kemajuan teknologi yang membawa pengaruh cukup besar, yang begitu deras sulit untuk terverifikasi kebenarannya, menjadikan banyak orang tua khawatir dengan masa depan moral anak-anak mereka. Kemudian muncul satu pertanyaan penting, Pak, yakni lantas bagaimana Islam menjawab ancaman degradasi moral ini, terlebih mengenai peran orang tua sebagai unsur utama pembentuk karakter anak. Jadi prolog demikian nanti kita harapkan dapat memberikan arah diskusi kita mengenai apa-apa saja, bagaimana trik-trik di dalam Islam, bagaimana kiat-kiat di dalam agama Islam dalam mendidik anak. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama Pak Yusuf. Dalam Islam kita mengenal konsep al-umum madrasatul ula sebagai ruang belajar sekaligus proteksi awal pada perkembangan anak. Nah, bagaimana penjelasan mengenai konsep madrasatul ula yang dimaksud itu Pak Yusuf? Monggo. Yang saya pahami memang rumah itu sebagai sesuatu yang atau media yang lengkap untuk mendidik akhlak manusia. Kenapa begitu? Karena anak sebagai madrasatul ula, yang dimaksud di sini berarti anak itu akan dididik oleh orang tuanya, khususnya ibu bapaknya, itu di rumah 24 jam. Dari bagaimana cara makan harus pakai tangan kanan, bagaimana mengenal agama, alif, bata, al-fatihah dan sebagainya, bagaimana mengucapkan al-fatihah untuk sholat, bagaimana hormat kepada orang tua, kepada orang lain, kepada masyarakat, bagaimana cara berbangsa, bagaimana kalau mendengarkan azan, bagaimana kalau mendengarkan lagu-lagu yang disiarkan di TV atau di media lain tentang lagu kebangsaan, bagaimana harus hormat kepada orang tua, bagaimana kalau menghadapi keindonesiaan ini, dari budayanya, dari pengetahuannya, akhlak yang ditimbulkan, akhlak yang dididik di situ sangat lengkap sebetulnya. Kalau orang tuanya bijak akan sangat mengena. Kenapa? Karena masih kecil, ingatannya sangat kuat, didikan orang tua sangat penting, peran orang tua sangat strategis di situ. Kenapa? Karena anak waktu mengenal orang tua itu tidak sekedar mengenal sebagai manusia, tapi sebagai pelindungnya, sebagai pendidiknya, sebagai orang yang berperan penting bagi diri anak. Contoh, jangan mengendarai sepeda motor dengan knalpot rang. Kenapa? Itu jelek. Dibilang jelek, dibilang tidak bagus. Kalau orang tuanya, karena yang memberi uang saku orang tuanya, yang membelikan makanan, rasa enak dari orang tuanya, yang mengarahkan dia setiap hari orang tuanya, maka
al-um ibu itu Madrasatul Ula itu sangat tepat, sangat bijaksana, sangat strategis dan sangat masuk akal. Maka tidaklah sesuatu yang salah atau tidaklah sesuatu yang melenceng kalau Madrasatul Ula bagi anak-anak kita. Ya semoga kita sebagai orang tua bisa mengarahkan anak-anak kita ke akhlak yang karim agar menunjukkan kepada anak kita bisa menjadi tauladan bagi anak kita bahwa bermasyarakat, bernegara, berbangsa, berkeluarga itu berakhlak karimah itu sangat-sangat penting. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa mengenai definisi sekaligus tadi contoh penerapan mengenai Madrasatul Ula. Mungkin kita akan menginjak ke pertanyaan selanjutnya Pak Yusuf yang lebih dasar. Saat kita sudah mengetahui tentang pengertian apa itu Madrasatul Ula, maka perlu juga kita ketahui bagaimana sih secara menerapkan pembentukan karakter atau akhlak yang baik kepada anak ini di rumah. Tata caranya seperti apa? Ya, oke. Di rumah karena tadi dibahas tentang Madrasatul Ula, lalu mungkin ini lebih ngembang bagaimana tekniknya. Yang jelas tekniknya satu dasar yang paling kokoh itu seharusnya takwa. Tidak mungkin seseorang yang sudah diberikan ketakwaan dan masuk dalam dirinya itu akan berbuat melenceng dari akhlakul karimah. Tidak mungkin dia akan membunuh seseorang kalau dia hormat, kalau dia sangat-sangat yakin bahwa Allah yang menciptakan seseorang itu. Dia tidak akan tidak berkasih sayang dengan orang lain, tidak punya empati dengan orang lain. Tidak mungkin dia tidak merasa saling tolong menolong kepada orang lain. Kalau dia yakin betul bahwa Allah mengawasi kita, bahwa Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Qadir, yang Iradah dan sebagainya itu. Kalau itu sudah ditanamkan, apa artinya? Agama sangat penting. Kenapa kok Pancasila itu berketuhanan? Karena tidak ada yang bisa menjaga, melindungi dan lain sebagainya. Rasa aman yang sempurna kecuali faktor X kalau kita sebut Allah yang maha itu. Mungkin kepada orang lain bisa bersembunyi, mungkin bisa bersenang-senang dengan bebas kepada orang lain kalau orang lain tidak mengetahui. Tapi kalau sudah menggunakan dalam detik hati dia yang paling dalam, Allah mengawasi. Nah, mau keluar dari sisi mana dia akan berbuat tidak baik dengan orang. Sedangkan Allah bahwa Nabi diutus itu kan makarimal akhlak. Akhlak yang karim, ya akhlak itu ya karim, tapi yang paling penting adalah akhlak karimah itu harus ditanamkan dulu tekniknya. Yang kedua, dikenalkan Indonesia itu seperti apa. Contoh, ada polisi itu bukan untuk pajangan. Polisi itu sebagai panjang tangan dari pemerintah. Kalau melihat polisi berarti melihat dia hukum. Tapi sebetulnya bertakwa kepada Allah itu sudah sempurna. Tapi kalau sempurna itu tidak dibarengi dengan yakin bahwa polisi itu menjaga, mencuri tidak boleh, bertengkar tidak boleh, baik dengan sesama itu harus. Itu kalau melihat Allah sebenarnya cukup. Kalau itu tidak cukup ya melihat polisi. Sama kalau di bidang agama.
kalau sudah melihat Allah itu sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau dia tidak bisa melihat, mengingat, yakin dengan kekuasaan Allah yang sempurna itu, maka melihat kiai itu agama sebagai kiai, dia kan biasanya di rumah sebelum pendidikan yang lain dia diajari ngaji, dikenalkan kepada pemuka agama. Nah, kalau melihat tidak bisa, hatinya ditatanan pada Allah, diturunkan, oh yai itu orangnya baik, pemuka agama itu orang baik, akhlak yang ada di situ diambil. Karena apa? Karena godaan, pasti semua anak atau orang itu tidak lepas dari godaan yang lain. Ada yang tidak ikut dengan aturan Tuhannya, tidak ikut dengan aturan negaranya. Untuk memprotek itu, tidak ikut aturan agamanya, tidak ikut aturan negaranya itu, dia melihat yang dekat dari dia. Oh, polisi. Berarti kita tidak boleh karena ada hukum nanti dipegang polisi, diambil polisi, di penjara minimal. Karena kenapa? Karena belum sempurna kita dengan agama Tuhan tadi. Melihat itu minimal dia memprotek dirinya untuk berakal kalimah. Orang tua dengan secara langsung atau tidak langsung menanamkan itu. Kalau melihat gurunya berarti melihat, oh, ilmu itu penting, begitu. Kalau melihat rambu-rambu di jalan, oh, melanggar itu tidak boleh. Sekaligus kalau ada orang yang tidak baik dengan yang sudah dijelaskan, polisi itu yang baik, orang tua mendidik yang baik-baik, yang tidak baik, maka dia secara otomatis dia harus memprotek itu. Peran di orang tua atau orang-orang di rumah sangat penting sekali. Bangsa yang kuat, adil dan sebagainya itu apabila tradisi di rumah kita sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang baik, sesuatu yang akhlaknya baik. Yang di luar kok ada yang tidak baik, memang sudah sunatullah, ada yang baik tidak baik. Akan tetapi apabila diprotek, apabila di rumah itu berusaha untuk dijaga agar tidak keluar dari hal-hal yang tidak diinginkan anggota keluarga itu, maka negara pun akan menjadi bijak, menjadi adil, menjadi baik, karena dari rumah. Saya pikir peran keluarga, peran rumah tangga sangat penting. Terima kasih, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Cukup padat penjelasan dari Pak Yusuf tadi. Tadi saya sempat mengutip beberapa hal mengenai intinya adalah bahwa akhlak ini memerlukan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak, kakak atau siapapun di dalam rumah bertanggung jawab betul terhadap proses ketakwaan itu. Instrumen terpenting dari menuju ketakwaan adalah sebuah keteladanan. Betul. Keteladanan orang tua, kemudian kasih sayang, pembiasaan, dan kemudian tadi sudah sempat disinggung juga ada ketegasan. Betul. Sesekali punishment apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka harus ada hukuman agar efeknya ada efek jera, agar anak ini mengetahui bahwa sesuatu tersebut tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Baik, kita masuk sesi 2 bersama pemateri kita yang kedua, yakni Pak Nurkhozin SSI. Sama, beliau juga penyuluh agama dari KUA Kecamatan Temayang dengan materi yang kurang lebih sama. Mungkin kita akan membedah lebih lanjut. Kalau tadi kita membahas mengenai esensinya atau makna dibalik orang tua sebagai sarana pembentuk karakter anak, maka di sini kita mungkin akan lebih membahas tentang teori yang lebih praktek, atau sebenarnya prakteknya seperti apa sih. Tadi sempat kita menyimpulkan secara awal, simpulan awal kita adalah pentingnya orang tua memiliki keteladanan,
kemudian memiliki pola komunikasi berbasis kasih sayang, dan selanjutnya membiasakan kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Dan yang terakhir adalah memberikan ketegasan, artinya setiap apa yang dilakukan anak itu harus terukur, harus memiliki ukuran yang jelas sehingga layak untuk mendapatkan reward maupun nantinya punishment. Mungkin Pak Khozin, pertanyaan selanjutnya dari obrolan kita pada pagi hari ini adalah mengenai tentang contoh keteladanan yang bisa dilakukan orang tua agar anak kemudian memiliki karakter yang diharapkan orang tua, yang memiliki karakter yang notabene baik, itu seperti apa? Ketika Anda menanyakan bagaimana sih orang tua itu memberikan teladan, memberikan contoh untuk membentuk sebuah karakter, mestinya tidak sulit. Kita berpijak pada sebuah hadis, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian terhadap kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik terhadap diri Anda. Ini sebuah hadis yang menjadi objek daripada hadis ini adalah kedua orang tua dituntut untuk bersikap baik selama hidupnya. Bisa diartikan 24 jam dalam durasi hidupnya selalu mempraktekkan menjadi anak yang birrul walidain, sehingga buah hasilnya nanti Allah memberikan keberkahan anak-anaknya menjadi anak yang baik. Kan simpel, taruhlah kita ingin memiliki anak yang sangat disiplin waktu. Ya, kita sebagai orang tua disiplin waktu. Kita ingin punya anak yang mau menghormati, menghargai orang tua. Kita hormati, kita hargai orang tua kita. Nah, kan simpel saja. Jadi enak, jadi orang Islam itu enaknya gitu. Kita cukup mempraktekkan berbuat baik terhadap orang tua, nanti anak akan mengikuti apa yang kita lakukan. Istilah Jawanya begini loh Mas, buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Betul, betul. Itu orang Jawa. Atau biasanya orang itu kacang ini nurut lanjaran. Nah, jadi kalau apa yang dilakukan orang tua nanti mau tidak mau, langsung ataupun tidak langsung akan memberikan nilai pendidikan yang menancap secara dalam pada diri seorang anak. Jika Anda mengatakan atau menanyakan bagaimana, ya kita buat diri kita sebagai orang tua ini pribadi yang baik dalam segala hal. Nanti anak kita akan mencontoh, mendapatkan berkah dari kebaikan kita menjadi baik seperti apa yang kita inginkan dan kita praktekkan setiap hari. Baik. Itu Mas Fauzi. Luar biasa. Jadi ada sudut pandang baru yang kita bicarakan bahwa jika ingin anak berbuat baik, artinya orang tua juga harus memberikan contoh sebagai atau menyadari bahwa orang tua itu juga sebenarnya anak yang harus birrul walidain kepada orang tua. Maka otomatis jika ingin anaknya baik, maka orang tua juga harus baik, ya, seperti itu. Sebenarnya timbal balik yang sederhana kan sebenarnya. Mungkin yang selanjutnya adalah spesifikasi orang tua, Pak. Spesifikasi itu apa ya? Kalau bahasa sederhananya adalah orang tua ideal agar tumbuh kembang anak itu seperti apa? Kan masyarakat kita adalah masyarakat yang beragam, artinya tidak semua masyarakat kita notabene adalah seorang santri tulen yang mondok di pesantren sekian tahun, kan tidak. Maka kita perlu landasan-landasan sederhana, nilai-nilai Islam yang mungkin bisa diterapkan secara lebih sederhana di rumah-rumah. Bagaimana Pak penjelasannya mengenai itu? Kalau standar keidealan seorang tua ini jelas sangat sulit kita memberikan batasan-batasan tertentu, karena nanti kepahaman tentang keagamaan ataupun sesuatu yang lain dari orang tua itu sendiri nanti berbeda-beda Mas. Taruhlah gini,
Seorang kiai mesti menginginkan anaknya juga menjadi penerus sebagai seorang ulama. Terus orang biasa mungkin puas dengan anaknya cukup bersekolah dengan status lebih tinggi, dengan pendidikan lebih tinggi dari bapaknya. Nah, itu kan sudah bisa dikatakan bapak ideal menurut Orang tua. menurut anak atau menurut SDM yang ada pada orang tua. Jadi kalau kita garis besar ya yang jelas orang tua ideal adalah orang tua yang bisa menerapkan aturan kehidupan, kenyamanan dalam sebuah rumah tangga, ya, yang dilakukan itu tidak menabrak atau tidak melanggar baik aturan syar'i ataupun aturan pemerintahan yang ada. Orang-orang yang pekerjaannya taruhlah pekerjaan kasar, ya, waktu bekerja, waktu sholat, terus anaknya juga diharapkan punya pekerjaan yang layak, juga bisa melaksanakan ibadah yang ada. Ini kan sudah ideal orang tua semangat. Tapi jika kehidupan sosialnya itu lebih tinggi, tidak hanya begitu, mestinya kan harus lebih gini daripada orang tuanya. Sehingga keidealan orang tua ini menurut saya secara pribadi sulit untuk didefinisikan. Yang jelas orang yang ideal itu orang yang sudah hidup sesuai dengan aturan dasar syariah ataupun aturan dasar daripada pemerintah yang ada. Itu Mas Fauzi. Baik, penjelasan dari Pak Khosin juga termasuk menjawab atau menggarisbawahi apa yang sebelumnya tadi disampaikan Pak Yusuf mengenai sebenarnya output dari pembicaraan kita pada hari ini adalah bagaimana kita mendorong sebuah keluarga, tidak hanya anak tapi juga sekaligus orang tua menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kebaikan sebenarnya sebagaimana narasumber yang awal itu jelas ketakwaan, tidak bisa dipungkiri. Apapun bentuk agamanya pasti dia punya Tuhan. Dan apa bentuk atau nama daripada Tuhan mereka pasti punya aturan dasar. Setidaknya mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Tuhannya dan berusaha teguh, berusaha dengan kuat menghindari atau meninggalkan apa yang menjadi larang. Ini kan semua agama kan sepertinya mestinya punya dasar seperti itu. Ya, untuk nilai ketahuan sendiri ya seperti yang narasumber yang awal, bahwasanya takwa itu kan imtisalul awamir ijtinabun nawahi. Ini kan sebuah ketakwaan, mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah dan berusaha sekuat tenaga menghindari apa yang menjadi larangan, baik larangan secara agama itu sendiri ataupun larangan pada pemerintah. Karena dalam beragama kita pernah mendengar bahwasanya atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Kita sebagai insan yang memang beragama secara sungguh-sungguh, kita akan tetap menaati apa yang menjadi aturan pemerintah yang ada. Begitu Mas Fauzi. Jadi nanti apa yang dilakukan jika tidak melanggar aturan agama ataupun tidak melanggar aturan pemerintah, itulah ketakwaan yang sejati dan itulah orang tua yang ideal. Saya kira begitu. Luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan Pak Khosin belakangan juga bisa menjadi closingan atau penutup pertemuan kita atau sesi podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada penonton semua. Amin, 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 amin. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari tim KUA Kecamatan Temayang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.